Halo rekan-rekan driver, udah lama banget nih kita gak konten podcast lagi. Kali ini gue gak ditemenin orangutan karena banyak yang menyalahartikan sosok orangutan. Kali ini gue ditemenin sosok yang cocok banget. Beliau tegas, berwibawa, kalian pasti udah kenal. Ini dia Bang Hotler. Bro, episode bulan lalu soal curhat driver Shopee Food itu pecah banget ya, kolom komentar semuanya penuh. Dan jujur, bacanya tuh bikin dada sesek. Ternyata apa yang kita bahas kemarin tuh baru permukaannya doang. Realita di lapangan jauh lebih brutal. Betul, makanya di episode kali ini kita mendedikasikan waktu khusus buat ngebacain dan ngebahas komentar-komentar kalian, suara kalian yang mungkin selama ini diredam. Gas, kita buka-bukaan aja hari ini. Apa aja sih poin utama yang paling banyak dikeluhin teman-teman ojol oranye ini? Segmen 1, misteri potongan ongkos. Oke, poin pertama yang paling banyak muncul ini soal duit, sensitif banget. Soal potongan ongkos yang katanya gaib. Sikat bro. Nah ini komentar-komentar driver yang kena prank ongkos ketika pas dapat order ongkos sekian, tapi pas orderan selesai jadi berkurang. Gila gak tuh? Ini masalah transparansi sih. Driver itu kan bukan karyawan tetap, mereka itu mitra. Harusnya dalam kemitraan itu ada kejelasan dalam pembagian hasil. Iya bener, tanpa dijelasin itu duitnya lari kemana, ya wajar driver curiga. Bayangin lo kerja capek-capek, pas gajian duitnya kurang. Pas ditanya kenapa, jawabannya ya emang gitu sistemnya, kan emosi. Gue invasi juga loh. Itu dia, keringat mereka di jalan itu nyata, tapi potongannya seringkali nggak kasat mata rinciannya. Ini PR gede banget buat aplikator. Lanjut ke masalah kedua yang bikin driver pada parno. Sistem suspend yang katanya nyenggol dikit langsung kena, sensitif banget kayak kulit bayi. Ini dia komentar driver yang terkena suspend padahal bukan karena salah mereka sendiri. Ini bahayanya kalau terlalu mengandalkan algoritma tanpa ada human touch. Sistem itu hitam putih. Dia nggak ngerti konteks resto tutup, jalan macet. Yang dia tahu cuma driver cancel, driver salah. Sistem harusnya adil. Kalau kesalahannya di pihak ketiga, resto atau customer, ya jangan driver yang digebuk sama sistem. Nah, nyambung dari masalah suspend tadi, kalau driver ada masalah, mau banding atau komplain, mereka harus kemana bro? Idealnya ke kantor operasional dong, tatap muka sama manajemen. Jeng, itu dia masalahnya, banyak banget komentar yang bilang, kantornya gaib bang. Maksudnya gimana tuh kantor gaib? Ya susah ditemuin. Ada komentar nih. Ini dehumanisasi sih menurut gue. Ketika lo punya ribuan mitra di jalanan yang bertaruh nyawa, masa sih nggak disediain saluran komunikasi manusia yang layak? Betul, mereka butuh solusi real time, bukan jawaban robot. Ini kesannya aplikator mau untungnya aja, tapi nggak mau ribet ngurusin masalah mitranya di lapangan. Oke bro, kita masuk ke poin terakhir. Ini agak makro sedikit pembahasannya. Banyak driver senior yang ngeluh di kolom komentar soal banjir driver baru. Iya, ini dilema banget. Di satu sisi driver lama ngerasa orderan makin anyep karena saingan makin banyak. Di satu sisi lagi emang kurangnya lapangan kerja. Setuju banget, ada satu komen yang menurut gue ngena banget soal situasi negara kita. Soal janji 19 juta lapangan kerja. Itu tuh tamparan keras sih. Banget, fenomena membludaknya driver ojol ini sebenarnya indikator kalau sektor formal kita lagi nggak baik-baik aja. Ojol jadi jaring pengaman sosial terakhir. Betul, orang butuh makan hari ini. Mereka nggak bisa nunggu janji 19 juta lapangan kerja itu terrealisasi entah kapan. Akhirnya tumpah ruah semua ke jalan, persaingan makin ketat, sistem makin nuntut, potongan makin kerasa berat, lingkaran setan. Berat ya bahasan hari ini. Emang berat, tapi ini harus diomongin. Buat teman-teman driver Shopee Food atau ojol apapun yang dengerin ini, suara kalian valid, keluhan kalian itu nyata, bukan manja. Kita di sini cuma bisa jadi corong. Harapannya adalah 1-2 orang pengambil keputusan di kantor pusat sana yang dengerin ini pakai hati nurani, bukan cuma pakai kalkulator bisnis. Terus bersuara di kolom komentar, jaga kesehatan fisik dan mental kalian di jalan. Ingat, keluarga nunggu di rumah. Hati-hati di jalan, salam satu aspal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.